banyak soal ya, mudah-mudahan Komnas HAM bisa mengklarifikasinya. Paling tidak melakukan rekonstruksi atas perkara atau kejadian tersebut. Itu dulu yang paling penting. Soal siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, itu soal selanjutnya. Tapi rekonstruksi atas kejadian itu jauh menjadi penting untuk terlebih dahulu dilakukan agar di situ ada gambaran ini sesungguhnya aksi bela diri ataukah sesungguhnya ini adalah aksi pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin menyampaikan berita terhangat terbaru ya. Baru dilansir Senin 28 Desember pukul 4.48 waktu Indonesia bagian Barat tadi ya. Dari OK Zone, OK News ya. Yaitu hari ini Komnas HAM sampaikan perkembangan penyelidikan terkait kematian 6 laskar FPI Front Pembela Islam. Kita nantikan ya, katanya bakal press conference pukul 11.00. Jadi video ini dipastikan akan tayang sebelum itu ya. Kita bacakan ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan menyampaikan perkembangan penyelidikan dan hasil temuan di lapangan terkait peristiwa kematian 6 laskar Front Pembela Islam, di mana 6 laskar FPI sebelumnya tewas usai ditembak pihak kepolisian. Berdasarkan undangan yang diterima, perkembangan penyelidikan dan hasil temuan di lapangan akan disampaikan dalam konferensi pers hari ini, Senin 28 Desember 2020 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat di kantor Komnas HAM. Memang sejauh ini Komnas HAM terus bekerja melakukan investigasi tersebut, seperti halnya memanggil pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya. Sekadar informasi, sebanyak 6 laskar FPI yakni Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, dan Kadapi tewas setelah ditembak oleh pihak kepolisian. Keenam laskar FPI itu ditembak saat mengawal Habib Rizik Syihab dan keluarganya mengikuti pengajian keluarga. Kematian keenam laskar FPI tersebut masih menuai tanda tanya besar. Beda penjelasan antara pihak kepolisian dan FPI terkait peristiwa meninggalnya 6 laskar FPI tersebut. Pihak kepolisian menyebut sempat terjadi tembak menambak, ini tembak menambak ya, tembak menembak sebelum ke-6 laskar FPI tewas. Namun FPI membantah. Ya, Sobat RH sekalian, mudah-mudahan press conference hari ini pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat di kantor Komnas HAM memberikan terang persoalan. Paling tidak ya hampir terang. Tentu karena ini sifatnya progress report, belum merupakan laporan final atau laporan terakhir. Karena laporan terakhir akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Dan sejauh ini sudah ada pernyataan dari Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, bahwa pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta. Mereka menyerahkan kepada Komnas HAM karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berhak melakukan investigasi atas dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah Komnas HAM. Karena itu kita dukung Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang sifatnya pro justisia. Jadi kalau saya mengikuti laporan-laporan atau pemberitaan media, sepertinya belum pro justisia. Baru sekadar
mencari fakta dan data atas peristiwa tertembaknya Laskar Front Pembela Islam. Jadi Sobat Era sekalian, mari kita tunggu sama-sama. Mudah-mudahan clear, banyak soal ya. Seperti kalau nanti saya membuat video berikutnya, Prof. Mahfud MD mengatakan mereka akan mengawal Komnas HAM untuk melakukan proses investigasi. Kalau memang kepolisian yang salah, mereka tidak akan melindungi. Tapi kalau ada pihak yang lain yang salah, maka harus dinyatakan. Nah, menarik ya. Kok kata-kata ada pihak lain ya? Memang ada pihak selain FPI dan kepolisian. Kita tidak tahu ya, tergantung bagaimana progress report. Tapi orang seperti Prof. Mahfud mestinya kan tidak berbekal informasi kosong ya ketika menyampaikan clue. Hanya memang kita harus membedakan panggung depan dan panggung belakang. Sekali lagi, banyak soal ya. Mudah-mudahan Komnas HAM bisa mengklarifikasinya. Paling tidak melakukan rekonstruksi atas perkara atau kejadian tersebut. Itu dulu yang paling penting. Soal siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, itu soal selanjutnya. Tapi rekonstruksi atas kejadian itu jauh menjadi penting untuk terlebih dahulu dilakukan agar di situ ada gambaran ini sesungguhnya aksi bela diri ataukah sesungguhnya ini adalah aksi pembantaian sebagaimana Habib Rizik pernah mengatakan mereka mau digiring ke medan pembantaian. Semua versi itu tentu saja Sobat RH sekalian kita hargai saja karena masih dalam investigasi. Jadi tidak boleh misalnya pernyataan Munarman mengenai Senpi tiba-tiba dipolisikan. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salahnya. Karena belum ada proses hukum yang mengatakan A benar dan A salah. Lagi pula, kalau kita bicara tentang hoax misalnya, maka apa yang disampaikan oleh pihak-pihak belum tentu benar juga. Baik yang disampaikan Polda Metro Jaya maupun yang disampaikan FPI. Karena kebenaran itu sedang diinvestigasi dan nanti akan dibuktikan di pengadilan versi mana yang benar. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang adil. Orang yang ingin mencari kebenaran atas segala atau setiap peristiwa. Dan berlakulah adil. Karena memang adil itu baik di sisi yang maha kuasa. Rasanya begitu ya. Saya bukan ahli agama ya. Saya orang hukum tata negara. Tapi rasanya adil itu pasti baik ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita saksikan. Yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.